Halo semua, hari ini saya akan melanjutkan topik tentang kelistrikan, khususnya pembahasan tentang listrik dinamis. Tetapi sebelumnya, kalian tonton dulu ya video tentang perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Ketika kita belajar listrik dinamis, ada dua konsep arus listrik berdasarkan arahnya yang akan kita pelajari, yaitu listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Listrik arus searah akan dipelajari di SMP dan SMA, sedangkan arus bolak-balik akan dipelajari di tingkat SMA. Kali ini kita membahas listrik arus searah dulu ya. Sebelumnya, kalian harus menguasai dulu loh beberapa konsep dasar yang akan dipelajari di listrik arus searah, yaitu pertama, sumber tegangan, yang kedua, tegangan atau potensial listrik, yang ketiga, kuat arus, keempat, hambatan, kelima, hukum Ohm, keenam, hukum Kirchhoff. Kita mulai pembahasan kita tentang sumber tegangan dulu ya. Jadi jika arus listrik itu mengalir secara terus-menerus dalam suatu penghantar tertutup, maka ujung-ujung penghantar atau kawat harus memiliki perbedaan potensial. Alat yang dapat menghasilkan perbedaan potensial disebut sumber tegangan atau sumber potensial listrik, atau sering disebut juga sumber arus listrik. Ada dua sumber tegangan arus searah, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Apa beda elemen primer dan elemen sekunder? Elemen primer tidak dapat diisi ulang. Contoh alatnya atau elemennya adalah baterai. Nah, baterai ini sering disebut juga elemen kering. Sedangkan elemen sekunder itu bisa diisi ulang. Orang bilangnya bisa di-charger. Contoh alat atau elemennya aki mobil, aki motor, baterai charger, dan banyak lainnya. Nah, sekarang yang harus kalian pahami berikutnya adalah tegangan atau potensial listrik. Saya menggunakan bahasa sederhana supaya kalian bisa lebih paham ya. Dari kata potensi dalam kehidupan sehari-hari itu kan artinya suatu kemampuan atau kekuatan atau energi yang ada di dalam benda yang masih tersimpan. Nah, demikian juga dengan muatan listrik. Agar muatan itu dapat bergerak, berarti muatan itu kan harus memiliki energi. Jadi, energi yang dibawa oleh sebuah muatan untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kita sebut sebagai potensial listrik. Dari definisi tegangan atau potensial listrik yang kita pelajari tadi, yaitu energi yang dibawa oleh setiap muatan listrik untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, berarti dengan mudah kita bisa mengingat rumusnya, yaitu V sama dengan W dibagi Q. Lambang untuk potensial atau tegangan listrik adalah huruf V. Satuan internasionalnya adalah volt dan disingkat dengan huruf V juga. Lambang untuk energi kita tulis sebagai huruf W. Satuan internasionalnya adalah joule, disingkat dengan huruf J besar. Sedangkan muatan listrik kita tulis sebagai huruf Q. Satuan internasionalnya adalah coulomb, disingkat dengan huruf C besar. Jadi, supaya arus listrik dapat mengalir, dibutuhkan beda potensial. Beda potensial disebut juga tegangan listrik.
Berarti supaya ada tegangan listrik atau beda potensial ini diperlukan potensial tinggi dan potensial rendah. Berarti pertanyaannya, kapan benda itu memiliki potensial tinggi? Nah, ketika benda itu memiliki lebih banyak muatan positifnya, atau bisa juga benda itu memiliki muatan negatifnya yang lebih sedikit, disebut sebagai potensial tinggi. Demikian juga sebaliknya, ketika benda memiliki lebih banyak muatan negatifnya atau benda memiliki muatan positif yang lebih sedikit, jadi ini kebalikannya ya, maka disebut benda memiliki potensial yang lebih rendah. Jadi muatan positif ini menghasilkan potensial tinggi dan muatan negatif menghasilkan potensial rendah. Saya berikan latihan soal ya. Perhatikan gambar berikut. Silakan jawab di kolom komentar ya. Benda A atau benda B yang memiliki potensial tinggi dan potensial rendah. Untuk setiap gambar A, B, C, dan D. Alat untuk mengukur tegangan listrik itu adalah voltmeter. Cara memasang voltmeter harus secara paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Di video yang lain nanti saya akan bahas khusus tentang seri dan paralel. Nah, cara membaca voltmeter adalah sebagai berikut. Hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali batas ukur. Baik, saya berikan contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Skala yang ditunjuk adalah angka 80. Skala maksimumnya yaitu angka di paling ujung kanan adalah angka 100 dan batas ukurnya 5 volt. Nah, kalau kita masukkan ke rumus cara mendapatkan hasil ukur voltmeter, berarti 80 dibagi 100 kali 5 volt. Hasilnya 4 volt. Berarti beda potensial benda yang diukur adalah 4 volt. Walaupun angka yang ditunjuk oleh voltmeter itu angka 80, bukan berarti tegangan atau beda potensialnya 80 volt ya. Silakan kerjakan latihan soal berikut. Jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang konsep potensial listrik. Di video berikutnya, saya akan bahas tentang konsep kuat arus. Jawaban untuk latihan soal akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Silakan dicocokkan.